Pengamat Cina peringatkan dunia bila diam-diam Indonesia memantik krisis minyak global. Cina nampaknya begitu waspada dengan potensi Indonesia jadi negara besar. Cina juga paling sadar akan potensi Indonesia ke depannya. Maka tak heran Cina melakukan investasi di Indonesia saat ini untuk menuai hasil di masa depan. Modal Indonesia menjadi negara besar sebenarnya sudah ada di depan mata. Letak geografis, SDA dan SDM melimpah hingga kondisi keamanan yang stabil membuat Indonesia jadi lahan investasi hijau bagi investor. Kondusifnya iklim investasi dan Indonesia juga tak terlepas dari meningkatnya sektor pertahanan. Sektor pertahanan ialah hulu balang utama Indonesia agar keadaan dalam dan di luar negeri kondusif bagi kepentingan nasional. Soal kepentingan nasional inilah yang harus diutamakan oleh Indonesia. Kepentingan nasional di atas segalanya, dan memang itu harus lebih dipentingkan saat ini. Untuk mengamankan kepentingan nasionalnya itulah penguatan alutsista peluru dilakukan Indonesia. Setidaknya Indonesia sudah mengamankan Frigate, Frame, dan Arrowhead. Kemudian ada F-15 Eagle II dan Rafale. Pembelian Rafale dan F-15 Eagle inilah yang menyita perhatian dunia. Cina salah satu negara yang getol menyoroti pembelian Rafale. Cina melihat apa yang dibeli Indonesia sangat meningkatkan kemampuan pertahanannya. Pembelian dua jet tempur canggih, Rafale dan F-15 Eagle II yang terus-menerus dilakukan oleh Indonesia sangat mengejutkan. Dulu pembelian jet tempur canggih Indonesia biasanya belasan atau satu digit, misalnya jumlah Su-27 buatan Rusia kurang dari 10. Pembelian dua pesawat tempur di generasi ketiga dan setengah tempur secara berturut-turut oleh Indonesia akan sangat meningkat kekuatan angkatan udaranya, ujar pakar militer Cina Hang Dong dikutip dari thepapar.cn. Tapi Cina juga menganggap Indonesia sebagai negara yang tak bakal mampu membayar Rafale dan F-15 Eagle II sekaligus. Harganya yang terlampau mahal membuat Indonesia disinyalir kesulitan melunasi tagihan kedua jet tempur tersebut. Indonesia terlihat sangat pucat sekarang karena mereka menghabiskan banyak uang untuk pesawat yang dipertanyakan. Jadi modal lokal mencoba gunakan istilah transfer teknologi sebagai alasan untuk mendapatkan kontrak yang bagus. Pembelian puluhan bahkan ratusan pesawat Rafale mahal oleh negara miskin sendiri patut dipertanyakan, terutama mengingat standar harga dan kualitas. Ya, Perancis tentu tidak akan menyediakan transfer teknologi untuk 36 pesawat atau bahkan 100 pesawat. Baik India apalagi Indonesia, papar Saud.com. Menyoal Frigate Frame atau Arrowhead, Indonesia juga mendapat perhatian karena kapal perang Indonesia sudah banyak yang tua. Contoh saja kapal Ahmad Yani Class yang sudah berumur lebih dari setengah abad. Military.people.com.cn menjelaskan jika pembelian frigat baru bagi Indonesia tepat pada tanggal 16 September di Pameran Pertahanan Internasional Inggris yang diadakan di London, Kementerian Pertahanan Indonesia. Selanjutnya disebut Indonesia menandatangani kontrak dengan British Babcock Company untuk membeli dua fregat RAU 140. Ini merupakan pembelian fregat canggih kedua dari Eropa setelah Indonesia memesan 6 fregat kelas Bergamini dari Italia pada Juni tahun ini, menunjukkan tekad Indonesia untuk mempercepat modernisasi angkatan lautnya. Papar military.people.com.cn pada 12 Oktober 2021. Indonesia membutuhkan kapal perang jenis baru dengan patroli standar NATO. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terletak di selatan Asia Timur, di tengah Samudra Pasifik Barat dan berbatasan dengan Samudra Hindia, tapi Indonesia harus tetap melaju untuk membangun kekuatan angkatan lautnya demi keunggulan maritim. Untuk membangun kembali keunggulan maritimnya di Asia Tenggara, Indonesia meluncurkan rencana modernisasi angkatan laut pada tahun 2014 untuk meningkatkan kapal aktifnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kementerian Pertahanan Indonesia telah memeriksa banyak jenis kapal baru dengan bobot lebih dari 4.000 ton, termasuk fregat kelas Iver, Huitfeldt kelas Denmark, fregat kelas Omega Belanda, fregat kelas Atas Jepang, dan kapal Bergemini Italia. Pada Juni tahun lalu, Indonesia memesan 6 fregat kelas Bergamini dan 2 fregat kelas Mistral yang dipensiunkan oleh Angkatan Laut Italia dari Italia. Begitulah jelasnya, namun bila militer Indonesia jadi besar maka bisa menimbulkan masalah ke depannya jika tank darat, artileri, self-propelled, rudal, dan lain-lain dapat diperkuat tentara Angkatan Laut dan Angkatan Udara Indonesia dan relatif kuat, tapi ini juga menimbulkan dua masalah.
Pertama, setelah militer Indonesia kuat, apa yang akan dipikirkan negara-negara sekitarnya? Kedua, dengan berkembangnya kekuatan militer Indonesia, apakah Amerika Serikat akan menarik Indonesia ke dalamnya? Apa yang disebut strategi Indo-Pasifik Amerika Serikat. Ini adalah kemungkinan efek dari tatanan pembelian senjata ini, ujar pengamat militer dari Cina, Zhao Yidong, dikutip dari walkercn.cn. Tapi baru kali ini pengamat Cina lainnya, Liu Jinlu dari analisis Guoyong Futures, menjelaskan bila Indonesia sedang memantik krisis global. Semua dimulai dari krisis yang terjadi di Indonesia, yakni kurangnya minyak sawit. Padahal Indonesia produsen minyak sawit terbesar dunia. Belakangan diketahui jika salah satu oknum pejabat kementerian di Indonesia melakukan tindak korupsi mengekspor 80% kebutuhan minyak sawit bagi rakyat Indonesia ke luar negeri. Kali ini keadaan akan dibalik, Indonesia 20% diekspor ke luar negeri, 80% silakan dinikmati masyarakat Indonesia. Tapi dunia menjerit akan hal ini, di mana Liu Jinlu menjelaskan ini akan jadi presiden buruk bagi kebutuhan minyak sawit di dunia.